Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Dan semoga tambahan rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang hikmah memperingati Maulid Nabi. Kenapa jadi penting kita bicara hikmah Maulid Nabi? Kita bulan Rabiul Awal, di mana masyarakat Muslim seluruh dunia memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Istana Merdeka mengadakan peringatan Maulid Nabi. Begitupun di desa-desa yang sangat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Di Arab Saudi mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Walaupun di Masjidil Haram tidak ada, tapi di masjid-masjid dan di rumah-rumah banyak yang melakukan peringatan Maulid Nabi. Di Mesir mengadakan peringatan Maulid Nabi besar-besaran. Di Turki besar-besaran, bahkan di Rusia yang negara itu sebagian besar adalah non-Muslim, itu juga mengadakan peringatan Maulid Nabi besar-besaran. Apalagi di Indonesia, subhanallah. Kalau di Madura itu setiap hari itu gantian dari rumah ke rumah memperingati Maulid Nabi. Maka kalau di saya di Sampang itu mulai 1 bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud kata yang Madura, sampai akhir bulan Rabiul Awal itu orang itu tidak berhenti bergantian mengadakan peringatan Maulid Nabi. Sehari ini sampai 4 rumah, pagi, siang, sore dan malam itu bergantian itu mereka itu mengadakan peringatan Maulid. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Kalau beberapa pertanyaan sudah dibahas tentang hukum memperingati Maulid Nabi, itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengadakan peringatan kelahirannya sendiri, yaitu setiap hari Senin. Yang Rasulullah mengadakan peringatan kelahirannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin. Seperti hadis diriwayatkan Imam Muslim, hadis ke-1162, su'ilan Nabi an sawmi yaumil Itsnain. Qala, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Rasulullah ditanya tentang mengapa puasa hari Senin, lalu dia menyatakan hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Artinya apa di sini? Rasulullah itu mengadakan peringatan hari kelahirannya. Nah, kalau kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, apa hikmahnya? Yang pertama, dengan memperingati Maulid Nabi ini, kita ini memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di peringatan Maulid Nabi itu yang pertama kali tidak kita diingatkan nama Nabi Muhammad SAW itu. Pasti disebut-sebut pada waktu itu. Apalagi sekarang ini, zaman-zaman teknologi komunikasi maju. Flyer-flyer ditulis tentang Dzikra Maulidin Nabi Muhammad SAW. Atau ada tulisan Haflatu Dzikra Maulidin Nabi Muhammad SAW. Kemudian selawat-selawat dikumandangkan di mana-mana untuk rasa cinta. Kemudian pada waktu itu apa? Waktu peringatan Maulid Nabi macam-macam, yang diawali dengan baca selawat, kemudian diisi dengan ceramah. Yang ceramah itu menjelaskan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad. Kemudian di ceramah itu jelaskan tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Kemudian di pengajian itu diterangkan tentang ibadahnya Nabi Muhammad. Kemudian di pengajian itu dijelaskan tentang cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya.
Kemudian di dalam pengajian itu diterangkan bagaimana kita cara mencintai Nabi Muhammad. Nah, dengan pengajian-pengajian itu akan terpupuk rasa rasa cinta kepada Rasulullah. Nah, yang menjadi pertanyaan, untuk apa kita cinta kepada Rasulullah? Tujuannya apa? Untuk keselamatan kita. Karena makin kita makin tinggi cinta kita, berarti makin tinggi iman kita kepada Rasulullah. Makin iman makin tinggi, kita ingin bercinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ukuran iman seorang ini sejauh mana cintanya kepada Rasulullah. Maka makin tinggi cintanya, berarti makin tinggi imannya seorang. Makin rendah rasa cintanya kepada Rasulullah, itu makin rendah iman seorang. Nah, kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah, maka bisa jadi dia imannya tidak sempurna, bahkan tidak ada imannya sama sekali. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi hatta akuna ahabba ilaihi hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Rasul menyatakan, la yu'minu ahadukum, tidak iman salah satu di antara kalian, tidak sempurna iman satu kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi, sehingga aku lebih dicintai min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Jadi kata Rasulullah di sini, la yu'minu ahadukum, walaupun tafsirannya ada yang menerjemahkan la yu'minu, tidak beriman. Ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi. Di sini diartikan tidak beriman kalau dia belum cinta kepada Rasulullah, melebihi cinta kepada anaknya, orang tua, dan seluruh manusia. Walaupun ada yang menafsirkan tidak sempurna iman seorang, sehingga Rasulullah lebih dicintai daripada anak, orang tua, dan seluruh manusia. Di situ macam-macam. Tapi yang jelas minimal kalau pakai tafsir kedua, kalau dia masih Rasulullah itu di bawah cintanya kepada anak, kemudian orang tua dan manusia, itu masih tidak sempurna, paling tidak tingkatan tidak sempurna. Artinya apa? Ketika kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, lalu kita cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kita meningkat sampai melebihi mencintai anaknya bagi yang punya anak. Dan ini yang belum punya anak, siapa namanya itu? Di belakang sampean itu kan belum punya anak, dia tidur ini. Ya. Kamu sudah punya anak belum? Berdiri. Ya. Punya anak belum? Oh, pantesan tidur. Punya orang tua enggak? Punya. Apa kata saya tadi? Nah, iman seorang tidak sempurna sehingga Rasulullah lebih dicintai daripada anak dan orang tua. Nah, berarti kita dengan mengadakan peringatan Maulid ini merupakan proses, merupakan cara, merupakan media alat supaya iman kita sempurna. Alhamdulillah. Karena ketika kita ini betul-betul cinta kepada Rasulullah, ini adalah kunci keselamatan kita. Yang nanti dengan cinta ini kita dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, sahabat ini menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Apa bukti cintanya? Mereka rela berkorban karena cinta kepada Rasulullah. Contoh, misalnya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini adalah orang oleh Rasulullah diajak berhijrah bersama Rasulullah. Kalau yang lain, Umar bin Khattab berangkat sendirian, Abdurrahman bin Auf berangkat sendirian, Utsman berangkat sendirian. Namun ternyata Rasulullah itu mengajak Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah dan Abu Bakar naik kepada gunung, ke Jabal Tur. Jabal Tur apa?
Ternyata apa yang terjadi? Begitu dia naik mau masuk ke dalam gua sur itu apa yang terjadi? Abu Bakar itu masuk lebih dulu ke dalam gua itu. Apa kata Abu Bakar? Kenapa? Kalau di situ ada binatang berbuas, biar dirinya yang dimakan, bukan Rasulullah. Kalau di situ dalam gua itu ada sesuatu yang membahayakan, biar dirinya yang kena bahaya. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Abu Bakar masuk ke dalam gua, kemudian dibersihkan gua itu. Kemudian setelah itu lubang-lubang yang potensi tempati ular itu ditutup dengan batu. Namun ada satu lubang yang nggak bisa ditutup. Apa yang terjadi? Rasulullah dipersilahkan masuk oleh Abu Bakar. Setelah masuk ke dalam gua, lalu Rasulullah itu masuk, kemudian Abu Bakar duduk dan kakinya diselonjorkan, kakinya untuk menutup lubang tadi. Dan pada waktu itu Rasulullah itu tidur kemana? Ke pahanya Abu Bakar. Namun apa yang terjadi? Tak lama kemudian ternyata di lubang itu ada ularnya. Kemudian ular itu menggigit, mematok bahasa kita, kaki Abu Bakar. Abu Bakar itu kesakitan disengat ular itu. Karena sakit itu Abu Bakar tetap nahan diri, tidak bergerak kakinya. Pahanya tetap tidak bergerak. Apa? Karena rasa cinta kepada Rasulullah, khawatir Rasulullah itu bangun. Namun tak lama kemudian, karena dia tidak tahan menahan sakit, menetes air mata. Dan air matanya ngena pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Lalu bertanya, wahai Abu Bakar, air apa ini? Air mata Rasulullah. Kenapa saya itu digigit ular? Kenapa kenapa kamu tidak bergerak? Khawatir engkau bangun. Lalu Rasulullah bertanya, mana yang digigit ular? Lalu dilihat dan diludahi oleh Rasulullah, ternyata sembuh. Itu ludahnya Rasulullah. Ludahnya sampian, dia bau. Iya Pak ya. Coba. Abu Bakar ini cintanya kepada Rasulullah, rela berkorban. Coba bayangkan, disengat ular, digigit ular, dipatok ular, dia tidak bergerak menahan diri. Karena khawatir Rasulullah terbangun akibat dia itu kalau bergerak. Coba bayangkan. Nah, kenapa dia itu melakukan itu? Karena cinta kepada Rasulullah. Kadang-kadang dari tidak sampai enggak itu digigit ular dia. Gitu ya. Ya, iya Pak ya. Itu karena cinta kepada Rasulullah. Ini temannya dipanggil itu, yang berdiri. Nah, itu cintanya sahabat kepada Rasulullah dibuktikan. Berkorban dirinya demi Rasul. Waktu perang Uhud, ketika itu perangan itu kalah, dan kemudian umat Islam itu diserang oleh orang kafir, dan masih banyak orang yang mati, dan yang terakhir Rasulullah itu mau dibunuh. Apa yang terjadi? Sahabat itu semuanya itu ada di pinggir Rasulullah menjadi tameng, rela oleh orang kafir itu dipukul dengan pedang, karena mereka untuk melindungi Rasul. Kenapa begitu melakukan itu sampai rela dirinya itu menjadi tameng dan kemudian dipukul dengan panah? Apa tujuannya? Karena cintanya mereka kepada Rasul, sehingga rela berkorban demi cintanya kepada Rasul. Nah, bisa nggak kayak itu sampean? Coba. Mereka karena cinta kepada Rasul. Bahkan kejadian hadis diterangkan, kemudian dikutip oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Yamani. Saking cintanya sahabat kepada Rasulullah, ketika Rasulullah itu berwudu, sahabat itu berebutan untuk mengambil airnya untuk mendapatkan barokah. Sampai digambarkan air itu tidak ada yang jatuh ke tanah. Mereka rebutan untuk mengambil sisa-sisa air Rasulullah. Kenapa mereka lakukan itu? Karena cintanya kepada Rasulullah. Sampean memberi ngawudu, kiai ngawudu perko naik.
Nah, sahabatnya saking cinta Rasulullah, kalau Rasulullah itu berwudu, mereka rebutan untuk ngambil airnya sampai apa? Untuk mendapatkan barokah. Kalau temannya dapat air, dia minta, kemudian ditusukkan ujur badannya. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasul. Nah, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena cinta Rasulullah ini adalah kunci keselamatan kita di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim, yang datangnya dari sahabat Anas bercerita, suatu ketika ada seorang Arab desa datang kepada Rasulullah. Atarojulun, katanya itu Badiun. Itu kalau Badiun ada apa? Orang Arab desa. Orang kita menyatakan apa? Widui. Kata orang Madura apa? Widui. Itu namanya Badiun. Badiun Arab pedesaan. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, mata sa'at, kapan hari kiamat? Jadi ada orang Arab desa datang kepada Rasulullah, tanya kapan hari kiamat. Yang pada waktu itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, yang di antara sahabat Anas bin Malik. Lalu tiba-tiba dia datang, tanya kapan hari kiamat. Lalu Rasulullah bertanya, mada adat-tadaha, kamu ini tanya hari kiamat, apa yang mempersiapkan di hari kiamat itu? Lalu apa katanya? Ma'adatullaha min kasih salatin wa siyamin. Saya tidak mempersiapkan hari kiamat itu dengan banyak salat dan banyak puasa. Artinya apa maksudnya? Ya salat 5 waktu sempurna, berjamaah, melaksanakan qobliyah dan ba'diyah, kemudian ditambah dengan tahajud. Dan juga katanya saya tidak mempersiapkan dengan banyak sholat. Cukuplah sholat apa? Memperbanyak puasa. Cukuplah dengan puasa Ramadan, ditambah mungkin puasa Syawal dan sebagainya. Tapi illa anni uhibbullah wa rasulah. Cuman saya Rasulullah hanya cinta kepada Allah dan utusan Allah. Jadi ketika ditanya apa yang mempersiapkan untuk hari kiamat, menyatakan saya tidak mempersiapkan terlalu banyak sholat, terlalu banyak puasa. Cukup yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tapi saya ini cinta kepada Allah dan Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari kelak, di hari kiamat bersama yang kau cintai. Sekarang yang cinta siapa? Rasulullah. Berarti nanti bersama dengan siapa? Rasulullah. Lalu sahabat berkata, kadzalika nahnu, wahai Rasulullah, apakah kita juga sama seperti dia? Rasul menyatakan, qalana, iya. Fafarihna yaumaidin farhan syadida. Maka katanya sahabat, katanya Anas bin Malik, sahabat yang bertanya, apakah kita sama Rasulullah seperti dia? Kalau kita mencintai engkau melebihi yang lain? Apa jawab Rasulullah? Iya. Maka pada waktu itu aku senang sekali, atau kita merasa senang sekali dengan senang yang sangat tinggi. Ini hadis dari Imam Bukhari Muslim, artinya sahih. Hadis ini menggambarkan di mana orang ini ketika cinta kepada Rasulullah dengan tulus ikhlas dan cintanya betul-betul cinta sejati, apa yang terjadi? Maka dia membuat dia selamat di nanti bersama Rasulullah. Kenapa? Karena dia dicintai oleh dia Rasulullah. Begitupun sampean, kalau ternyata disebabkan memperingati Maulid Nabi, lalu sampai mencintai Rasulullah melebihi yang lain, melebihi daripada mencintai anaknya kalau dia punya anak, melebihi mencintai orang tuanya, bahkan melebihi mencintai seluruh manusia, melebihi mencintai kekasihnya, ayah punya kekasih. Maka apa yang terjadi? Maka nanti bersama Rasulullah. Tapi kalau di sini cintanya bersama dengan apa sampean? Dengan Doraemon. Ya dengan Doraemon nanti. Ya, kalau cintanya dengan Shinchan, dengan Shinchan. Kalau cintanya dengan Power Rangers. Nah, kalau nanti sampean cintanya dengan bintang film India, Pratap Singh,
Siapa lagi? Syahrul Khan. Dia nanti bersama dengan Syahrul Khan. Kalau sukanya dengan apa? Dengan bintang film Indonesia, dengan siapalah, disebut sendirilah. Ya nanti ini bersama-sama. Tak tahu pada surga atau di neraka, terserah itu yang ditafsiri. Tergantung siapa yang dicinta. Iya gitu karena Rasulullah menyatakan anta ma'aman ahbabta. Nah, tergantung. Ternyata sampai bintang film apa yang kamu sukai, atau bintang TikTok apa yang kamu sukai, atau bintang YouTube apa yang kamu cintai. Ya itulah nanti bersama-sama di akhirat. Ya betul. Yaitu tergantung pada siapa kita cinta. Maka karena itu jadi penting kita ini cinta pada siapa. Ya. Maka dengan peringatan Maulid Nabi ini merupakan sarana kita cinta kepada Rasulullah. Karena tadi ketika peringatan Maulid kita dibacakan apa tiba dia menceritakan tentang Rasulullah, kemudian yang tidak tahu bahasa Arab mendengarkan ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang kebaikan Rasulullah, tentang keistimewaan Rasulullah, sehingga timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan insya Allah itu yang membawa kita selamat di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan peringatan Maulid Nabi ini merupakan sarana untuk kita memperbanyak baca sholawat. Kan tadi bilang sebelum pengajian biasanya dibacain sholawat, baik sholawatnya sholawat yang pendek maupun sholawat yang berupa syair, terutama apa di coba kalau orang mengadakan peringatan Maulid Nabi berapa kali baca sholawat itu? Banyak sekali. Iya begitu. Coba kamu pernah menghitung berapa orang baca sholawat? Jelas banget. Orang yang baca sholawat 1 kali oleh Allah dibalas sholawat 10 kali. Orang yang sholawat kepada Rasulullah 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Jadi kalau kita katakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, itu berarti dibalas berapa? 10 kali sholawat. Kalau sampean subuh-subuh menyatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, kalau baca 3 kali berarti dapat balasan berapa? 30 sholawat dari Allah. Nah, apa sholawat dari Allah ini? Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsir firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata-kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, apa katanya? Wassalatu minallahi li ibadihi rahmatun wa barakatun wa maghfiratun li'ibadihi. Salawat dari Allah kepada hambanya itu adalah pemberian rahmat, pemberian barakah, dan memberikan pengampunan. Berapa? Pengampunan dari Allah. Nah, jadi kalau sampai baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama mendapatkan rahmat. Apa rahmat itu? Adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Kalau sayang Allah kan enak. Sama dari sayang ibunya aja enak, minta uang diberi, iya. Nah, kalau sayang Allah, Allah itu zat yang maha sempurna. Kalau ingin punya ilmu, Allah zat al-alim, berarti kita diberikan ilmu yang banyak. Kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, maka Allah al-ghani. Maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kita karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita ingin selamat, maka Allah akan berikan keselamatan apa? Karena Allah mempunyai sifat as-salam. Jadi Allah itu akan berikan, namanya diberi rahmat oleh Allah. Bahkan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Sampai lahir ini karena rahmat Allah. Coba. Kalau kita baca salawat 1 kali oleh Allah dibalas dengan apa? Rahmat 10 kali. Maka diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan akal yang sempurna, diberikan ilmu yang sempurna, diberikan rezeki yang sempurna, dan diselamatkan dari segala bala musibah. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah.
Kenapa mendapatkan rahmat? Karena baca sholawat. Baca sholawat 1 kali dibalas berapa? 10 kali rahmat. Yang berapa? Diberikan barakah. Apa barakah itu? Subutul khairi wa kattafuhu. Yang disebut barakah itu adalah mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu jumlahnya banyak. Maka ketika barakah itu oleh Allah diberikan kepada fisik kita, maka fisik kita diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan kesenangan untuk ibadah kepada Allah. Badan sehat, senang untuk dipakai sholat berjamaah, dipakai berzikir. Badan sehat dipakai untuk mengaji Al-Quran. Badan sehat dipakai mengaji kitab. Badan sehat untuk dipakai untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Badan yang sehat dipakai untuk apa? Untuk berjuang meninggikan agama Allah. Badan sehat dipakai untuk apa? Untuk mencari nafkah yang halal. Kemudian badan yang sehat untuk pengabdian kepada masyarakat. Kenapa? Karena badannya barokah. Kalau barokah Allah diberikan kepada anaknya, maka anaknya menjadi anak yang menyenangkan. Badannya sehat, kemudian senang ngaji, menghormati orang tuanya, berakhlak mulia, bahkan dia menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi, punya kekayaan yang banyak, dan menjadi orang yang terhormat dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Kalau barokah jatuhnya kepada anak, termasuk apa? Anak yang qurratu a'yun, anak yang menyenangkan hati. Anak yang termasuk apa? Zinatul hayatid dunya, hiasan kehidupan. Kalau anaknya barokah, kalau anaknya enggak barokah, meler, mondok meler, sorot tahajud tak tahajud, bahkan penjam seku sering tak baca, ngaji tedung, menunjukkan apa? Tak barokah. Mungkin bapak jarang baca sholawat, ibu jarang baca sholawat. Jadi kita juga barokah. Kalau barokah itu jatuh kepada rizki oleh Allah, rizkinya itu diberikan rizki yang bermanfaat. Kalau ketepatan hartanya banyak, maka harta itu bisa digunakan hal yang bermanfaat. Karena rizki itu kalau mendapatkan barokah, pasti itu membawa manfaat. Maka rizki itu ada 4. Ada rizkun kasirun wasi'un, ada rizkun qalilun wasi'un, ada rizkun kasirun thayyibun, ada rizkun qalilun. Yang pertama, rizkun kasirun wasi'un. Orang itu rezekinya banyak, hartanya banyak, uangnya banyak, sawahnya banyak, dan ternyata itu memenuhi bahkan lebih dari kebutuhan. Yang bisa dipakai untuk kepentingan sehari-hari, bisa dipakai untuk menyumbang pembangunan masjid, bisa dipakai untuk menyumbang pembangunan pondok, bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, bisa dipakai haji, bisa dipakai umroh, juga bisa dipakai untuk satu rahim. Kenapa? Rizkinya banyak dan ada rizkun qalilun wasi'. Ada rezeki ini jumlahnya sedikit, tapi barokah sehingga memenuhi segala kebutuhan. Orang tuanya pendapatan tidak banyak, tapi bisa mendokkan anak. Pendapatan tidak begitu banyak, tapi bisa melaksanakan ibadah Allah. Jumlahnya rezekinya tidak banyak, tapi bisa membantu perjuangan. Kenapa? Karena badannya sehat, anaknya sehat dan baik, teman baik, istri baik, atau perempuan suaminya baik. Kenapa? Rizkun qalilun wasi'un. Ada apa? Rizkun kasirun dhayyikun. Hartanya banyak tapi tidak pernah cukup. Pendapatan tambah banyak, pengeluaran makin banyak. Ketika dia nembang semut, uangnya banyak, ternyata anaknya sakit. Begitu dia nembang tebu, ternyata dia mobilnya nyenggol orang, biayanya sudah banyak. Enggak pernah cukup. Padahal kelihatannya banyak. Itu rezeki yang tidak barokah karena jarang baca sholat. Kemudian yang berapa? Rizkun qalilun dhayyikun. Rizkinya sedikit, tidak cukup lagi, sempit, yang banyak utangnya. Maka karena itu memperbanyak baca sholat. Nah. Kemudian apa?
Kalau kita barokah, jatuh kepada ilmu, Allah berikan ilmu kita ilmu yang barokah, maka ilmu yang kita miliki itu diamalkan. Kalau kita tahu hukumnya sholat tahajud, kita tahajud. Kalau tahu kita hukumnya sholat jamaah, kita sholat jamaah. Kalau kita tahu hukumnya itu, dia itu berkata sopan, berkata sopan. Coba Reza berdiri. Nah, kalau kita tahu bahwa hukumnya ini misalnya itu halal haram, maka dia menghindari yang haram, melakukan yang halal. Kenapa? Karena ilmunya barokah. Dan apa yang terjadi? Ilmunya ternyata dibutuhkan oleh orang lain. Sampean tahu ilmu tauhid, ternyata sekitar sampean ingin ilmu tauhid, sehingga sampean bisa mengajar ilmu tauhid. Kalau sampean punya ilmu fikih, ternyata sekitar sampean orang butuh ilmu fikih, sehingga sampean mengajar ilmu fikih. Kalau sampean ternyata sampean mempunyai ilmu tasawuf, ternyata sekitar sampean butuh ilmu tasawuf. Kalau sampean punya ilmu ekonomi, ternyata orang butuhkan ilmu ekonomi, sehingga sampean bisa mengajarkan ilmu ekonomi. Apa artinya? Ilmunya barokah. Begitu yang lain. Kalau rumahnya barokah, maka rumahnya menyenangkan. Apalagi rumahnya besar, luas, bersih. Kemudian setiap hari dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk berzikir, untuk menerima tamu-tamu yang baik, untuk tempat mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang muslih dan muslihah, anak yang bertakwa. Kenapa? Karena rumahnya rumah barokah. Kenapa barokah? Karena banyak baca sholat. Kemudian apa katanya? Dapat maghfirah dari Allah, mendapat pengampunan dari Allah. Dosa kita terlalu banyak. Pagi-pagi sudah berbuat dosa, siang berbuat dosa, malam berbuat dosa. Maka dengan dosa ini, maka hidupnya dibikin oleh Allah, dibikin bingung. Dengan dosa ini bikin hidupnya ini tidak lancar. Maka dengan pengampunan Allah, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Dari mana kita tahu bahwa baca salawat satu kali ini dibalas 10? Rasulullah menyatakan apa? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-408. Coba ya. Alhamdulillah. Jadi penting kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Yang kedua adalah kesempatan untuk apa? Untuk baca sholawat. Nah, kalau sampai punya cita-cita ingin tercapai, ingin mendapatkan juara kelas, ingin nanti bisa kuliah ke perguruan tinggi yang favorit, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca sholawat. Nah, Rasulullah menyatakan, man arada an tuqda hawaijuhu falyuksir alayya sholatan. Kalau ingin terkabulkan semua hajatnya, maka hendaknya memperbanyak selawat kepadaku. Nah, itu. Maka Maulid Nabi ini adalah momen untuk membaca selawat. Apalagi kadang-kadang rumah ke rumah, kan rumah ini baca Maulid Nabi, selawat. Pindah lagi ke rumah itunya, itu baca selawat. Berarti dalam sehari kalau sampai pindah 3 kali, berarti baca selawat 3, ngulangin 3 kali. Coba bayangkan. Maka ada potensi sangat besar untuk kita selalu mendapatkan rahmat, barakah dan maghfirah di Allah, dan potensi besar untuk terkabulkan semua hajat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih dari itu nanti dia akan mudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti di padang mahsyar itu orang pada bingung, yang panasnya sangat tinggi. Ulama menggambarkan seakan-akan matahari itu berasal dari kepala dan tanahnya itu dari tembaga. Orang semuanya kebingungan, panas sekali, tidak kuat. Kemudian ada yang keringatnya nyampe kakinya, ada keringatnya sampai lututnya, bahkan ada keringatnya nyampe lehernya, saking panasnya pada waktu itu. Mereka minta pertolongan kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan pertolongan. Sampai terakhir baru minta pertolongan kepada Nabi Muhammad, mendapatkan pertolongan. Artinya Pak, orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di akhir itu akan Rasulullah menyatakan apa?
aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kelak, maka orang yang paling banyak baca selawat kepada. Maka karena itu, mari kita dengan momen maulidan ini kita memperbanyak baca selawat supaya kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sehingga kita tidak panas di padang masa. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting dengan memperingati Maulid Nabi ini menteladani Nabi Muhammad. Allah berfirman surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu adalah teladan bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah, yang mengharapkan keselamatan di akhirat dan selalu ingat kepada Allah. Nah, di antara teladan apa? Adalah melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna, melaksanakan sholat malam dengan sempurna. Ketika melaksanakan sholat diawali dengan hati ikhlas karena Allah. Kemudian tata caranya dilaksanakan dengan sempurna, takbirnya benar, kemudian ta'atitanya benar, fatihahnya benar, rukuknya benar, i'tidalnya benar, sujudnya benar, sujud di atas sujud itu benar, tahiyatnya benar, begitupun bacaan-bacaan itu benar. Itu namanya apa? Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat yang sempurna. Menteladan Rasulullah 5 waktu berjemaah terus, awal waktu dan ketika melaksanakan sholat dengan senang hati. Kemudian malam hari dia sholat tahajud sampai digambarkan oleh Siti Aisyah kakinya sampai bengkak karena tahajud semalaman. Rasulullah melaksanakan sholat sunat dan sebagainya. Maka kita ini dengan peringatan Maulid Nabi kita menteladani apa? Ibadah sholat Nabi Muhammad. Seperti Rasulullah menyatakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua seperti kalian aku melaksanakan sholat. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan Nabi, maka kita baca kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang menerangkan sholat Nabi. Kalau kita tidak mampu mendengarkan dari orang yang mampu menjelaskan sholat Nabi yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah. Orang kalau ingin sukses kuncinya apa? Harus sholatnya baik. Ingin sekolahnya lulus harus sholatnya baik. Kalau ingin juara harus sholatnya baik. Kalau nanti ingin mendapatkan jodoh yang baik harus apa? Harus sholatnya yang baik. Ukurannya sholat. Karena kalau orang itu sholatnya itu baik, sempurna, niatnya ikhlas, kemudian kemudian tadi satu rukunya sudah bagus, kemudian ketika sholat itu khusyuk, maka oleh Allah akan berikan kesuksesan. Di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat Allah menyatakan apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholat yang ketika satu sholatnya khusyuk. Nah, Reza sholat itu khusyuk, insya Allah menjadi orang yang sukses. Begitupun yang lain ketika niatnya itu karena Allah sholat sempurna dan khusyuk, insya Allah akan menjadi orang yang berhasil. Kalau ternyata sampai hidupnya gagal, lihat sholatnya berarti bermasalah. Pasti bermasalah. Nah, orang yang sholat itu maka akan tercegah dari perbuatan fasya dan mungkar. Coba orang yang sholatnya itu benar dan rajin, pasti dia terhindar dari perbuatan maksiat. Tapi orang yang tidak sholat atau sholatnya tidak benar, tidak khusyuk, saat rukunya tidak sempurna, maka mudah terjerumus dari perbuatan fasya dan mungkar. Apa fasya itu? Adalah berkenaan dengan hubungan suami istri yang haram.
Mungkar itu apa? Perbuatan-perbuatan dosa yang semua orang itu mengaku perbuatan yang salah. Seperti berdusta, khianat. Itu pasti orang menyatakan jelek. Itu termasuk perbuatan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i." Dirikan salat. Kenapa? Maka kalau kita itu apa Maulid Nabi ini, apa yang kita lakukan? Menteladani Rasulullah. Maka santri-santri ini sholatnya yang benar, berjamaahnya yang benar, tahajudnya yang benar, qobliyah doanya benar, tahiyatul masjid itu yang benar, dilihatin karena Allah, saat rukunya disempurnakan, dan khusyuk karena Allah, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Banyaklah kata Rasulullah, akhlaknya baik, dermawan dan sebagainya. Tapi yang jelas, dengan memperingati Maulid Nabi ini, yang pertama memperkuat rasa cinta kepada Rasulullah, yang kedua membaca salawat, yang ketiga meneladani Rasulullah. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.